Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 786 sampai 790. 30 November 1936. Hari ini, dalam ibadat sore, rasa sakit yang tidak biasa menembus jiwaku. Aku melihat bahwa dalam segala hal, karya ini melampaui kekuatanku. Aku adalah seorang anak kecil di hadapan tugas raksasa. Dan hanya karena perintah Tuhan yang sangat jelas, aku bersiap-siap untuk melaksanakannya. Di samping itu, rahmat-rahmat yang besar ini pun malah merupakan suatu beban bagiku. Dan aku hampir tidak mampu menanggungnya. Aku menyaksikan segala bentuk ketidakpercayaan dan keraguan-raguan para superiorku. Dan karena alasan ini, mereka menunjukkan perilaku yang begitu gelisah terhadapku. Oh Yesusku, aku merasakan bahwa rahmat-rahmat yang besar itu bahkan dapat menjadi suatu sumber penderitaan. Tetapi, memang harus demikian. Sebagai tanda dari karya Allah, rahmat itu bukan hanya dapat menjadi sumber penderitaan, tetapi memang harus menjadi sumber penderitaan. Aku memahami dengan baik bahwa jika dalam aneka penderitaan ini Allah sendiri tidak menguatkan jiwa, pasti jiwa itu tidak akan mampu mengatasi situasi. Dengan demikian, Allah sendiri menjadi perisainya. Ketika aku melanjutkan ibadat sore, sambil merenungkan perpaduan antara penderitaan dan rahmat ini, aku mendengar suara Bunda kita. Ketahuilah putriku, bahwa meski aku diangkat ke martabat Bunda Allah, 7 pedang penderitaan menusuk hatiku. Jangan melakukan suatu pun untuk membela diri. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Allah sendiri akan membela engkau. 1 Desember 1936. Retret 1 hari. Hari ini, dalam meditasi pagi, Tuhan membuat aku melihat dan memahami dengan jelas bahwa permintaan-permintaannya tidak dapat diubah. Aku melihat dengan jelas bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan aku dari tugas melaksanakan kehendak Allah. Kekurangan besar dalam kesehatan dan kekuatan ragawi tidak menjadi alasan yang cukup dan tidak membebaskan aku dari karya yang dilaksanakan oleh Tuhan sendiri lewat aku ini. Aku ini hanyalah suatu alat di tangannya. Oleh karena itu ya Tuhan, aku serahkan diriku untuk melaksanakan kehendak-Mu. Perintahlah aku sesuai dengan keinginan dan rencana-rencana kekal-Mu. Hanya saja, berilah aku rahmat, supaya aku dapat selalu setia kepadamu. Ketika aku sedang bercakap-cakap dengan Allah yang tersembunyi, Ia membuat aku melihat dan memahami bahwa aku tidak boleh berpikir terlalu banyak dan membesar-besarkan ketakutan
terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin aku hadapi. Ketahuilah bahwa aku menyertaimu. Akulah yang memunculkan kesulitan-kesulitan, dan aku pula yang mengatasinya. Dalam sekejap, aku dapat mengubah hati yang menentang masalah ini menjadi hati yang sangat mendukungnya. Dalam dialog hari ini, Tuhan menjelaskan banyak hal kepadaku, meskipun tidak segala-galanya aku tuliskan. Selalu dan dalam segala situasi, berikanlah tempat pertama kepada orang lain, khususnya selama rekreasi. Dengarkanlah orang lain dengan tenang, tanpa menyela. Juga kalau seseorang menceritakan kepadaku hal yang sama sampai 10 kali, aku tidak pernah akan bertanya tentang sesuatu yang sangat menarik hatiku. Keputusanku masih tetap sama, yaitu menyatukan diriku dengan Kristus yang Maha Rahim. Keputusan umum, keheningan batin, silensium. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.